السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ما بعد. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan, kelapangan waktu untuk bisa kembali kita merunduk dan bersujud di hadapan Allah, dan kemudian duduk sejenak di tempat yang mulia dalam rangka untuk mendapatkan di antara keistimewaan duduk di majlis di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari kalangan hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat sehingga kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan abadi dalam surganya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih dalam suasana Idul Fitri di bulan Syawal. Kita masih punya kesempatan untuk bisa mengisi hari-hari kita. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini ibadah kita semakin meningkat, kesolehan kita semakin meningkat, amalan kita semakin meningkat. Jadi bukan bobot tubuh kita saja yang meningkat. Kadang-kadang kita ini balas dendam karena kita kurang makan di bulan Ramadan, hantam habis-habisan di bulan Syawal. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita harapkan adalah peningkatan kualitas amal ibadah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu daripada wasiat Allah dalam Al-Qur'an tentang pentingnya manusia dalam memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa sa'yakuna minal muhtadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mendirikan sholat, yang mereka menunaikan zakat, dan yang mereka hanya takut kepada Allah. Mudah-mudahan mereka termasuk dari kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada kita tentang 4 sifat bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, Pak. Yang pertama kata Allah, orang-orang yang mereka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala disifati dengan imanun billahi wal yaumil akhir, adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang yang gemar ke masjid, mendatangi masjid, beribadah di masjid, mengisi hari-harinya untuk menunaikan ibadah di masjid, ini adalah ciri perwujudan dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Kenapa Allah menyifati bahwasanya orang-orang yang mereka memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keistimewaan dalam perkara ibadah, dan kita butuh keimanan karena sesungguhnya keistimewaan tersebut biasanya sifatnya adalah abstrak. Surga kita belum pernah lihat, pahala tidak ada wujudnya, ganjaran amal soleh tidak kelihatan bendanya. Maka kita tidak heran, Pak, kalau misalkan masyarakat kita ini ada bantuan BLT, bansos,
Walaupun mereka harus nunggu ngantri lama, manusia berbondong-bondong mendatanginya. Kenapa? Wujudnya ada, barangnya ada, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu, barangnya belum ada, tidak kelihatan, maka sedikit manusia yang mereka terkesan dan tertarik dengannya. Oleh karena itu, sedikit manusia yang ikut andil besar untuk meresponnya. Maka ini adalah ujian keimanan bagi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan janji kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Demikian pula melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis misalkan Nabi menyatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah." Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Wa yatadarasuna kitaballah illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fiman indah." Ini diberikan kepada orang-orang yang duduk di masjid dalam rangka untuk bermudzakarah, berzikir atau mempelajari, membahas suatu ilmu. Nabi mengatakan suatu kaum yang mereka berkumpul dalam sebuah rumah Allah, apa yang mereka lakukan? Baca Al-Quran, ngaji, mempelajari ilmu agama ini. Keistimewaan yang akan diberikan kepada mereka, Nabi menyatakan, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan diturunkan kepada mereka keterangan. Insyaallah kita yang duduk di masjid ini akan senantiasa diberikan keterangan. Yang punya hutang, insya Allah hutangnya terlupakan. Yang punya masalah hidup, kadang-kadang masjid ini apa? Kadang-kadang masjid ini menjadi solusi bagi seseorang, ya kan? Buktinya tuh, kalau misalkan ada musibah menimpa manusia, orang yang nggak pernah ke masjid pun kadang-kadang ikut masuk ke dalam masjid. Ada tsunami misalkan di Banda Aceh, masjid penuh. Ada wabah, masjid ramai, ya tidak? Ini bukti bahwasanya apa? Kadang-kadang manusia menjadikan masjid sebagai solusi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan. Yang duduk di masjid nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan, turunkan kepada mereka ketenangan. Apalagi Allah memberikan rahmat kepada mereka. Apalagi malaikat memberikan naungan kepada mereka. Apalagi Allah Subhanahu wa taala kemudian membanggakan, memuji kita yang duduk di majelis ini di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini gak kelihatan, tidak nampak di mata kita, sehingga apa? Sedikit manusia yang mereka ikut andil mau duduk di majelis tersebut. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya abstrak, oleh karena itu butuh kepada keimanan. Maka Allah menyatakan yang mereka memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Yang kedua, orang-orang yang mereka memakmurkan masjid aqamas shalah adalah orang-orang yang mendirikan salat. Nah, kita dalam Al-Qur'an ini sering mendengar kata-kata aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah, hendaklah kalian dirikan salat, bayar zakat. Begitu dalam beberapa redaksi Al-Qur'an lebih dari 10 kali Allah Subhanahu wa taala menggandeng antara perintah salat dengan membayar zakat. Semua perintah aqimus shalah, dirikan salat. Apa yang dikatakan dirikan salat itu? Apakah cukup kita salat saja? Tidak. Ternyata salah satu syaratnya mendirikan salat adalah menunaikannya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berjamaah, salat khusyuk sempurna, cukup syarat dan rukun, kalau tidak ditunaikan di masjid, ini belum termasuk mendirikan salat. Kenapa? Allah menyebutkan wa aqamas shalah, yang mendirikan sholat adalah yang mereka sholat di masjid. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita perlu tahu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan masjid ini menjadi tempat yang terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu yang pertama kali Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah yang dibangun adalah masjid, karena masjid adalah merupakan salah satu sarana ibadah yang terbaik. Salat berjamaah kita mengenal. Dengan salat berjamaah kita tahu bagaimana kondisi saudara kita. Kalau misalkan sehari-hari kita datang ke masjid, kita tahu siapa yang datang ke masjid. Nah, suatu saat saudara kita tidak datang ke masjid, tentu kita bertanya, ini Pak Fulan kemana ini? Ini Pak Fulan di mana kok nggak datang? Biasanya datang, sekarang tidak datang. Nah, sehingga dengan adanya sholat berjamaah tersebut, maka akan membawa komunikasi kepada kita semua. Oleh karena dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ketika selesai mengimami sholat, maka beliau menghadap kepada para jamaah. Untuk apa? Memeriksa ini sahabat yang nggak datang sholat jamaah ini siapa nih? Bagaimana kondisinya? Barangkali dia sakit dan begitu seterusnya. Dan Rasulullah memakmurkan masjid dengan mengisi kajian-kajian. Makanya Pak, Masjid Nabawi itu nggak pernah kosong. Masjid Mekah itu nggak pernah kosong, senantiasa ramai dikunjungi orang-orang yang mau beribadah kepada Allah. Kenapa? Hidupnya masjid itu diantaranya salah satunya ditopang dengan adanya majelis ilmu. Maka kita barangkali bisa mencontoh dari saudara-saudara kita dari jamaah tabligh. Kenapa? Lihat mereka, ketika mereka berada di masjid, selesai mereka menunaikan ibadah salat, mereka tidak meninggalkan masjid, tapi menyempatkan diri untuk membaca Fadailul A'mal. Boleh kita ganti dengan kitab yang lain, Bulughul Maram kah, atau Riyadhus Shalihin, atau tafsir, terserah. Kalau misalkan kita tidak setuju dengan Fadailul A'mal, tapi yang jelas ini pantas untuk kita contoh. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian masjid di zaman Rasulullah, dan Masjid Nabawi, Masjid Makkah Al-Mukarramah tidak pernah kosong. Kenapa? Setiap pintu itu ada pengajarnya. Kita juga ada setiap pintu, tapi kota amal yang ada rupanya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqamus shalah, yang mereka datang ke masjid disifati Allah adalah orang-orang yang mereka benar-benar mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, wa ataz zakah. Allah mensifati orang yang senantiasa memakmurkan masjid adalah orang yang senantiasa menunaikan zakat. Ini kira-kira nyambung enggak ini ayat? Yang memakmurkan masjid kok dikatakan oleh Allah yang mereka menunaikan zakat? Sebetulnya apa sih hubungan antara masjid dengan zakat? Sepertinya kan nggak ada ya, masjid sama zakat lah, ini hubungannya apa ini? Tapi Allah Ta'ala menerangkan bahwasanya yang memakmurkan masjid itulah dia orang yang senantiasa menunaikan zakat. Pak, kita dalam beribadah ini diperintahkan oleh Allah bukan hanya untuk memikirkan tentang ritual ibadah yang kita lakukan, tapi lebih daripada itu nilai ibadah dan pengaruh kepada kepribadian kita. Lihat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, inna shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita lihat orang rajin salat, tapi apa? Korupsi jalan terus. Orang rajin menunaikan salat, tapi suap menyuap jalan terus. Orang rajin salat tapi menghibah, menjelekkan yang lain, lisannya kotor, jalan terus. Ini menunjukkan salatnya belum ditegakkan. Kenapa? Salat yang ditegakkan adalah salat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, termasuk didikan dalam salat adalah supaya manusia memiliki kepribadian dan ikut memikirkan nasib orang lain. Salah satu contoh saya berikan, ketika kita menunaikan ibadah sholat, Pak, kita dididik untuk apa? Untuk mengikuti iman,
untuk mengikuti imam, siapapun orangnya, baik dia itu pegawai, pejabat pemerintah, rakyat jelata, semua adalah sama. Kenapa? Karena kita bersaudara. Maka ketika kita mendirikan sholat, sesungguhnya sholat memberikan didikan kepada kita, kita semua adalah bersaudara dan persaudaraan itu satu tubuh. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah merupakan orang-orang yang punya kepedulian yang tinggi akibat pelajaran yang dia dapatkan dalam sholatnya. Dan kemudian yang terakhir, Allah sebutkan bahwasanya yang mendirikan mereka orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengancam bagi orang-orang yang mereka meninggalkan salat berjamaah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, sungguh aku punya keinginan agar memerintahkan seseorang untuk azan, seseorang mengimami, lalu kemudian intolaktu, kemudian aku pergi meninggalkan mereka, ma'arajulan wa ma'ahum khatab, kemudian mereka membawa kayu bakar, aku perintahkan mereka untuk membakar rumah orang-orang yang mereka tidak menunaikan salat berjamaah. Dan Nabi mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat berjamaah fahuwa nifaqun ma'lumun nifaq, dia adalah munafik dan jelas kemunafikan. Ini ancaman dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu maka dinyatakan orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat yang semoga dirahmati Allah, barangkali ini sedikit yang kita bahas pada pertemuan kali ini. 4 sifat bagi orang-orang yang mereka memakmurkan masjid. Pertama apa tadi, Pak? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat, menunaikan zakat. Dan yang terakhir, orang yang memakmurkan masjid adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu taala alam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.